Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dimas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar di hari ini? Alhamdulillah Nabi khair. Dimas, tahu gak kenapa kamu saya undang ke Darla Studio? Kurang tahu sih. Nggak tahu. Belum tahu sama Nah, sekali. sekarang saya tanya, rekomendasi siapa Dimas masuk ke sini? Tadi Pak Rudi ngajakin. Pak Rudi, ya. Santri yang masuk ke sini adalah santri yang punya talenta, ya. Jadi nggak semua santri bisa masuk ruang seperti ini. Ya, mungkin saya tidak terlalu panjang lebar untuk menanyakan dalam diskusi ini, mungkin poin-poinnya aja. Dimas ya? Insyaallah ya. Baik, saya mau tanyakan, Dimas bisa ceritakan nggak mulai masuk pesantren ini, Dimas masuk jenjang pendidikannya dimulai dari jenjang pendidikan SMP atau SMA? Pendidikan SMP sih dari kelas 7 awal kelas 7. Kelas 7. Ya. Di kelas 7 itu keinginan Dimas apa keinginan dari orang tua? Sebenarnya sih keinginan dari orang tua. Kalau diceritain juga lumayan panjang sih Pak. Keinginan orang tua, paksaan atau memang pertama ada sedikit membosankan atau apa, akhirnya lama-lama suka atau memang benar-benar terpaksa gitu? Kalau pertama sih hampir setiap santri sih kalau menurut saya. Emang ketika masuk di pondok pesantren kelas dengan paksaan orang tua pasti emang rasanya terpaksa. Sama kayak saya. Waktu dulu saya ya di bahasa kayak terjebak sih, kayak dijebak. Pertama dulu kan orang tua kamu ngejebak kamu? Iya. Wah, nanti saya aduin kamu sama orang tuanya bahwa anaknya dijebak. Ya. Kalau dijebak identiknya sama negatif loh. Ya mungkin sih. Nah, sekarang kamu masuk pesantren dibilang dijebak, berarti negatif dong pikiran kamu. Ya sebenarnya pertama tuh kayak tiba-tiba dipaksa, bukan dipaksa sih. Jadi masuk pertama diminimin pesantren kilat. Nah kan pemahaman saya waktu dulu pesantren kilat tuh ya 3 hari 4 hari. Oke. Kemudian masuk ke sini berjalan lebih dari 4 hari. Wah pertama sedih tuh, pernah saya nangis sampai seharian gara-gara kok begini. Terus ayah datang ngadu kan saya, ya Dimas gak betah di sini. Oke. Terus sama ayah disemangatin, kasih support. Berjalan lumayan menikmati keadaan di sini, bergaul sama teman-teman. Dan akhirnya ya sampai sekarang. Masya Allah, luar biasa. Aturannya nggak betah jadi betah. Iya. Jadi suasana nggak betah itu menjadi betah berapa lama sehingga Dimas itu akhirnya seneng gitu sekolah di pondok pesantren, khususnya pesantren Darul Ikhlas ya? Tergantung beberapa orang sih. Kalau saya mungkin hampir 2 minggu. Karena 2 minggu? Iya, karena 2 minggu udah merubah kamu. Itu cepat loh, keren buat ayah kamu. Sehingga kamu bisa langsung betah begitu. Alhamdulillah. Iya, dahsyat itu, Masya Allah. Oke, lanjut. Terus apa lagi yang buat kamu betah? Yang buat saya betah pertama ya di sini tuh bisa ketemu dengan teman-teman yang emang waktu SD itu beda. Kalau dulu di SD ya pergaulan SD kayak apa sih kan? Kamu SD-nya umum apa SD Islam? SD umum. SD berarti terkenal SD Impres. Ya, SD Impres pakai baju putih merah. Iya. Baju putih merah. Iya. Masya Allah, luar biasa. Itu sebelumnya kamu ilmu agamanya di SD bagaimana? Dulu kalau di SD ilmu agama malah ya enggak, ya cuma standar SD kayak apa sih kan? Standar aja. Setelah masuk sini ya kayaknya ya alhamdulillah naik, cuman harus melalui tahapan-tahapan. Alhamdulillah. Oke, sekarang saya mau tes. Kamu sekarang kelas berapa sekarang? Kelas 11. Sekarang kelas 11. Ya. Kamu dapat pelajaran bahasa Arab, bahasa Inggris dong pasti? Iya. Oke, coba perkenalkan diri ke saya memakai bahasa Arab. Nama lengkap kamu hingga sampai hobi kamu, gak usah panjang-panjang. Nama lengkap, tanggal lahir, ya, terus hobi kamu, udah itu aja.
Bismillahirrahmanirrahim. Ismahuli an a'rifa nafsi. Ismil kamil Dimas Nur Cahyo. Ana thalibun min mahadid darul ikhlas. Al-an ana fi 11 faslan. Qad wulidtu fi rumah abang fi tarikh ar-rabi'ah fi syahri September hingga alfain wa arba'ah sanatan wa ana uhib hadrah. Sudah. Oke. Sekarang bahasa Inggris. Pakai bahasa Inggris. Kan anak pesantren identik dengan bilingual, ya kan? Bahasa Indonesia pasti, ya kan? Inggris dan Arab. Nah, sekarang saya mau bahasa Inggris. Bismillahirrahmanirrahim. My full name is Dimas Nur Cahyo. Okay. I'm student in the Darul Ikhlas boarding school. And my hobby is playing hadroh. Playing hadroh? Nah. I never look you're playing hadroh. Oke, thank you, luar biasa, Masya Allah. Berarti progresnya luar biasa ya. Kamu dari SD umum ya masuk ke pesantren yang kalau menurut saya ya pesantren itu tingkatannya itu luar biasa ya. Anak pesantren itu dibandingin dengan sekolah-sekolah global ya. Karena memang sehari-harinya ya belajar. Oke, saya bertanya, kamu di sini kegiatannya itu dari mulai bangun hingga tidur di malam hari, bisa jelaskan ya apa aja? Pertama, dari bangun tidur. Jam berapa itu? Bangun tidur tuh kalau hari bukan hari puasa. Ya, puasa hari apa aja? Hari puasa itu adalah hari Senin sama Kamis. Okay. Ya, kalau Senin Kamis dibangunin jam 3:30. Kalau hari-hari biasa tuh jam 4. Jam 4. Nah, itu disuruh sholat tahajud sama persiapan salat subuh. Setiap hari itu ya? Setiap hari. Insya Allah luar biasa. Terus seperti yang kita tahu, sholat jamaah, zikir itu dari 4:30 ajan subuh sampai jam 5:30 itu program berjamaah di masjid, dari zikir, sholat dan sebagainya. Itu semua dari jenjang SMP, SMA? Semua. Kelas ya. Dari kelas 7, dari kelas 1 SMP hingga kelas 3 SMA ya berarti ya? Semua tuh, sampai jam? Sampai jam 5:30. Sampai 5:30? Ya. Setelah itu lanjut? 5:30 lanjutkan dengan belajar bahasa Arab setiap harinya. Bahasa Arab? Bahasa Arab. Itu praktis? Praktis. Kadang kasih materi, kadang praktis. Conversation bahasa Arab? Iya. Oh, luar biasa. Nanti saya tes lagi ya. Oke, setelah itu lanjut apa lagi? Sampai jam 6 program bahasa Arab. Setelah jam 6 itu halaqah Quran. Kita hafal Quran, ada yang masih tahsin baca Quran, diperbetulkan tajwidnya. Setelah jam 6? Ya, sampai jam berapa kira-kira? Sampai jam 7:15, berarti jam 6:45. Nah, terus setelah itu disuruh sholat duha. Oke, sampai jam? Sholat duha ya kurang lebih 5 menit atau 10 menit sampai semuanya udah sholat duha, baru digerakkan ke saum buat makan sarapan pagi ya? Iya. Masya Allah. Itu pas pada saat kamu bangun tidur itu rasanya gimana? Berat sekali pertama-tama bagaimana? Memang berat sih karena setiap hari kamu melakukan itu berat apa pertama-tama aja kira-kira? Pertama-tama berat, kalau misalkan udah kebiasa ya enteng-enteng aja. Enteng-enteng aja. Berapa lama kamu bisa beradaptasi seperti itu? Dari pertama berat, pelan-pelan hingga kamu terbiasa, bahkan mungkin menjadi santapan kamu untuk belajar seperti itu. 1 semester waktu kelas 7. Lama juga ya? Iya. Beradaptasi seperti itu ya? Masya Allah, luar biasa. Tapi yang kamu dapat itu efeknya bagaimana? Efeknya tuh
pertama kali adalah kita bisa terbiasa bangun subuh pertama. Satu, oke. Kemudian karena kan kita tahu program pondok itu kadang-kadang padat. Dari situ juga ketika bangun subuh, bangun untuk tahajud, langsung diajarkan untuk bagaimana memanage waktu yang benar. Kan kadang-kadang habis makan untuk masuk kelas cuma dikasih persiapan ya kalau nggak 30 menit atau hampir 1 jam. Tapi kan kita lihat juga kan mandi, banyak orang yang mandi, kadang-kadang ada apel juga kan hari Senin. Nah itu kamu pada saat ke saung itu kamu sudah mandi atau belum? Kadang udah, kadang belum. Jadi pada saat menuju ke masjid 3:30 itu kadang sudah mandi, kadang belum. Iya. Itu hampir semua santri seperti itu. Hampir semua santri begitu. Oh biar biar tidak dikejar-kejar waktu ya. Iya. Nah kalau kamu sendiri kebanyakan seperti apa? Kalau kebanyakan saya sih mandi sebelum subuh. Mandi sebelum subuh. Mandi sebelum Masya subuh. Allah. Itu menurut kesehatan tuh luar biasa mandi sebelum subuh. Ya semuanya toksin-toksin racun tuh hilang semua. Amin ya. Iya. Nah setelah dari saung kamu menuju ke asrama. Nah untuk melakukan kegiatan apa? Persiapan untuk masuk ke kelas. Ngapain di kelas? Nah di kelas kalau guru kadang-kadang belum datang ya mungkin bisa ngobrol atau kadang-kadang menyiapkan pelajaran yang akan dipelajari. Oh berarti masuk untuk melanjutkan kegiatan belajar mengajar akademik maupun dinia. Iya. Itu yang berdasarkan kurikulum yang ada ya. Iya. Sampai jam berapa tuh kira-kira? Di luar hari Jumat, Di luar hari Jumat tuh kegiatan belajar mengajar sampai jam 10. Sampai jam 10. Jam 10. Setelah jam 10? Jam 10 infiradi amal, istirahat. Istirahat berapa lama? 30 menit. 30 menit. 30 menit. Habis istirahat? Habis istirahat semua disuruh tidur siang kayak ulang. Wah luar biasa, tidur siang. Iya. Nah kamu sendiri suruh istirahat tidur siang nggak? Atau kamu belajar lagi di asrama? Kadang-kadang gimana ya, karena saya udah ketahuan mindset di kepala saya tidur siang jangan lebih dari 30 menit. Berarti setelah belajar jajan 30 menit, kadang-kadang saya buka lagi kitab, pelajarin apa yang buat besok atau baca-baca sekedar baca sampai sekiranya jam 11:30 baru tidur. Di mana? Di asrama. Kamu sempat baca kitab? Sempat. Masya Allah luar biasa. Memang anak pesantren tuh niat belajar dan integritas buat suksesnya itu tuh semangat banget ya. Saya sampai greget sama anak pesantren tuh, luar biasa. Ya. Habis baca kitab, kamu siap-siap untuk ke masjid sholat zuhur. Iya. Nah, teman kamu kayak gitu gak? Apa yang kamu lakuin? Kayak papanya mungkin teman kamu tidur, mereka kebanyakan ya baca kitab lagi di asrama kayak gitu? Enggak sih, kebanyakan mereka habis belajar jajan tidur. Nah. Luar biasa. Oke, saya mau tanya ya, kamu sekarang udah hafal berapa juz? Kalau dalam segi hafalan sih saya lemah ya, baru dapat, alhamdulillah sih baru dapat 7 juz. 7 juz? 7 juz. Luar biasa itu 7 juz. Ya, kamu dari SD umum ya, baru SD umum saya pikir sudah luar biasa ya kalau menurut saya dan 7 juz. Nah itu proses penghafalannya itu kamu di masjid aja atau setelah ada proses penghafalan oleh guru ya, kamu dihafal lagi ya di asrama atau enggak lagi di saung sama teman-teman gitu, kayak gitu kan? Enggak sih, kalau sekarang di masjid, cuman kan kita ke masjid hampir setiap 5 waktu kita ke masjid, jadi ya ketika nunggu sholat kita baca Quran, habis zikir kalau masih ada waktu baca Quran lagi buat ngulang hafalan. Luar biasa ya. Untuk guru-guru akademik gimana menurut kamu ya? Pelajaran yang kamu menurut kamu suka atau semangat belajar tuh pelajaran apa? Kalau kata orang orang gaul, lu pelajaran apa yang lu suka gitu. Nah gitu ya. Menurut kamu apa? Pelajaran apa? Pelajaran pertama pelajaran MTK, pelajaran fisika, kimia, sama biologi. Nah, itu pelajaran berat kamu suka? Ya karena kadang-kadang kalau untuk MTK fisika kimia kan kita harus dituntut bisa hitung-hitungan. Okay. Itu kayak sebuah tantangan gitu kan. Ketika nemu sebuah angka
yang angkanya nih ditambahkan, dikurang, dibagi atau segalanya, gimana jawabannya tuh bisa ketemu dan benar. Nah itu adalah sebuah tantangan. Kamu dapat pelajaran bahasa Indonesia kan? Bahasa Indonesia Dapat ya pelajaran bahasa Indonesia untuk SMA? Kamu kelas berapa sekarang SMA? kelas 2 SMA. Dapat ya? Dapat. Nah, kenapa kamu gak suka pelajaran bahasa Indonesia? Karena kalau dalam bahasa Indonesia gimana ya? Karena ya kurang tertarik aja sih Pak untuk mempelajari tentang bagaimana bentuk proposal atau bagaimana kita bisa menyusun puisi. Oke, terus? Atau bikin sebuah karya ilmiah tentang penelitian ya. Kamu yang tahu bahasa Indonesia itu seperti itu doang. Iya, tapi kamu nggak pernah tahu bagaimana cara public speaking nanti kamu buat nanti terjun ke masyarakat. Itu bahasa Indonesia, nyusun kata-kata ya, membuat suatu cerpen, membuat suatu, kalau zaman sekarang blogger ya, YouTuber. Nah itu bikin rangkaian kata itu dari bahasa Indonesia. Nah, kenapa sih kamu gak suka bahasa Indonesia? Nggak tahu juga sih Pak. Kalau Apa gurunya kurang interaktif apa gimana? kalau segi guru, kalau menurut saya udah benar, cuman untuk semangat gitu di dalam diri itu semangat untuk belajar bahasa Indonesia tuh kayak kurang gitu. Iya, kenapa yang buat kamu kurang? Itu untuk saat ini ya, di era digital ya. Memang matematika oke, itu kan ilmu-ilmu pasti ya, sainsnya juga oke. Itu bahasa Indonesia sekarang ngejual loh. Iya, benar bahasa Indonesia ngejual. Kamu sama saya nih berinteraksi kan, kita melakukan public speaking. Nah, nanti sama guru bahasa Indonesia dicek yang benar siapa nih apa cara bicaranya, Pak Derajat apa Dimas. Nah, nanti saya dicek dengan guru bahasa Indonesia. Oke, baik. Nanti bilang sama guru bahasa Indonesia. Ilmu sains ya atau ilmu alamnya yang kamu suka apa? Untuk ilmu sains biologi. Oh, biologi. Biologi. Wah, dahsyat. Guru siapa? Guru biologi. Gurunya Pak Rizky. Wah, Pak Rizky. Ada prakteknya nggak? Kalau praktek sih belum sih kalau praktek. Belum praktek. Belum. Teori aja. Teori. Kenapa nggak minta praktek? Karena kalau untuk praktek sekarang membahas bab pencernaan mau praktek apa gitu. Kan bisa untuk binatangnya diambil. Binatang di sini ada binatang. Ya, binatang kan ada yang dekat-dekat di sini, ada kadal, ada katak, ada burung, ya kan, ada ikan. Nah, kamu kalau nggak ngeliat langsung, ngebelek langsung, wah, kamu nggak bakal tahu itu isinya seperti apa. Kalau gambar bisa aja manipulasi. Iya, ada nggak pernah kayak gitu? Di buku ada gambar-gambar ikan dan apa dalamnya? Ada. Hah? Ada. Ada pembahasan praktek ya? Kalau bahasan praktek sih belum. Hah? Belum. Suruh Pak Rizky, Pak, saya mau praktek ini, gitu. Cari burung ya di black gitu ya. Saya dulu IPA juga loh. Iya, saya dapat jatuh waktu ngeblack apa ya, kadal sama katak. Oke. Nah untuk ini, untuk ilmu apa, ilmu alam selain dari biologi, kayak kimia, fisika, Kimia fisika tertarik juga. tertarik? Tertarik. Kamu ada ini gak? Ada plan? Kan kalau anak pesantren itu kan memang brainnya itu menghafalnya luar biasa ya. Pasti ada plan untuk membuat sesuatu gitu, membuat sesuatu di mana yang kolaborasi antara ilmu alam dengan pendidikan yang agama yang kamu pernah ada plan nggak sama temen kamu kita bikin sesuatu kira-kira bikin apa gitu, pernah nggak? Cuma kalau sama temen untuk bikin plan-plan seperti itu sih belum. Cuma kalau dari dalam Dimas pribadi apa? pernah terpikirkan gitu kan, kayak misalkan membahas tentang penciptaan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan, bahas ini bahas itu, terus tadi kita kaitkan dengan ilmu fisika atau ilmu kimianya atau ilmu biologinya, tapi kita sangkutkan lagi pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, nah kamu mau bikin karyanya apa itu? Karyanya mungkin karena emang kalau dalam segi tentang sains itu emang saya suka biologi, fisika, kimia. Cuman dari dulu karena saya suka dengan pembahasan tata surya, jadi saya pengen bikin sebuah karangan gimana tuh tata surya ini berputar porosnya atau segala macam. Itu emang karena ada hitungannya, cuman juga ada kaitannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, itu berarti karya ilmiah. Kamu bikin karya ilmiah. Nah, kamu kolaborasi sama guru terkait sama bahasa Indonesia balik lagi.
ya. Nyusun kata-katanya, titik komanya, petiknya, seperti itu. Bagus Dimas, kamu kalau udah punya apa seperti itu ya. Kamu tahu gak ya, orang tua mensekolahkan anaknya, zaman saya ya, kamu sekolah yang pintar biar dapat kerja bagus. Nah, di zaman sekarang dibalik, bukan seperti itu. Kamu sekolah yang pintar, bagaimana cara kita menciptakan lapangan pekerjaan? Pernah berpikir gitu gak? Pernah sih Pak, kayak pernah ada satu guru ngomong, jangan kalian belajar cuman akhir-akhirnya jadi budak orang. Oke, terus? Kalian belajar, tapi kalian belajar bisa menghasilkan lapangan kerja buat orang. Jadi orang itu bahagia, kalian bahagia. Nah, sekarang yang kamu dapat di Darul Ikhlas, sudah dapat ya modal seperti itu? Bukan modal dalam tanda kutip adalah duit ya. Modal apa namanya, keterampilan yang kamu dapat sehingga kamu suatu saat saya akan membuktikan ini bisa menghasilkan buat saya berupa income. Nah, apa yang kamu dapat? Kalau dari sisi belum ada gambaran sih Pak. Saya masih merawang-merawang apa yang bisa saya bikin buat orang. Masya Allah. Kamu dapat life skill nggak? Kelas itu dapat Apa materinya? materi pertama bekam. Satu. Oke, Terus hadroh dapat. Hadroh dapat. Sama lagi? Sama coding sih Pak. Pemrograman. Bikin software. Iya. Terus apa lagi? Baru 3. Oke, bekam, hadroh, sama pemrograman. Kamu kelistrikan dapat gak? Kalau kelistrikan belum dapat ilmunya semua, baru dasar-dasarnya. Dasar-dasarnya. Tapi praktik kan? Praktik. Praktek. Nah, ini saya kasih tahu ya. Saya kasih tahu. Kamu kelas berapa sekarang? Kelas 2 SMA. Kelas 2 SMA. Nah, itu sebenarnya bisa mendapatkan income buat kamu. Tapi nanti saya tanya gurunya dulu. Di kelas mana nanti ini para santri diajarkan cara marketing atau cash flow-nya. Kalau sudah nanti di kelas ini baru jenjangin dia menciptakan produk dulu. Nah, itu baru nanti kamu bisa. Kamu hadroh ya, ada tim ya. Nanti bagaimana cara marketnya sehingga tenaga kamu, keterampilan kamu bisa dipakai di orang banyak. Itu satu. Kedua apa? Bekam. Itu kan pengobatan ala Rasulullah kan? Ya. Kamu bisa, nggak semua orang bisa itu, karena itu ilmunya spesial ya kan? Ya itu pun kamu kalau umpamanya diseriuskan, kamu tahu cara pemasarannya, itu dapat juga buat pendapatan kamu. Apalagi pemrograman. Kamu sudah bisa bikin program? Baru program-program Java sih yang kayak masukin data perpustakaan atau segala macam. Ya baru aplikasi kecil lah. Aplikasi kecil. Tapi kamu bisa bikin program. Bisa bikin program. Nah nanti bilang sama gurunya, Pak bikin program yang punya nilai jual apa? Ya, suruh Pak derajat gitu. Ya, itu luar biasa. Kamu sudah dapat keterampilan itu, beneran deh, luar biasa. Nggak semua sekolah tuh mendapatkan life skill itu. Saya pernah dengar waktu itu ada life skill kuliner. Ya, dari guru kamu biologi, guru Pak Rizky, bikin apa? Bikin tape. Terus bikin apa lagi Pak Hizul. Pernah lihat gak kamu anak SMP itu? Kalau anak saya pernah lihat bikin Kentucky. Bikin Kentucky Fried Chicken, iya. Ya kan? Bagaimana cara? Itu memang itu sebenarnya kita sudah ada jiwa wira swasta. Jadi tinggal dilihat aja pada level mana kamu diajarkan bagaimana cara pemasarannya, bagaimana cara. Kamu itu sudah dapat semua. Kamu ibaratnya dalam suatu tempat kamu kesasar, tapi kamu sudah bisa menyelesaikan masalah itu. Apa yang kamu dapat? Karena kamu kan pesantren sudah mandiri kan, sudah tahu semua. Baik, luar biasa. Oke, guru favorit kamu sama sih? Dari akademik dulu. Guru akademik. Ya. Gak apa-apa, jujur aja, tenang aja. Gak ini kok, gak dihukum. Kayak kalau menurut saya sih guru yang paling enak untuk saya tuh adalah kayak Pak Rudi, Pak Rizky, karena enak aja tuh ngobrol-ngobrol itu kan, nggak terpaut dengan harus pembahasan yang berat-berat kadang-kadang. Masya Allah. Jajaran kan apa aja, kok sehingga kamu bisa tertarik gitu. Karena kadang-kadang dikasih nilai bagus atau gimana? Bukan juga. Jadi untuk murid itu paham untuk sebuah pelajaran, itu guru butuh
namanya pendekatan kepada murid. Iya, itu pasti. Nah, setiap murid kan memiliki cara pendekatannya masing-masing. Oke. Nah, pendekatan yang cocok untuk saya itu adalah ketika guru itu enak buat ngobrol sama muridnya. Jadi ketika mau menjelaskan menggunakan bahasa yang mudah dipahami dan asik, nggak monoton, harus terpaut dengan papan tulis gini, rumus harus gini. Jadi ya bikinan santri itu wah bosan kalau monoton gini. Akhirnya ya emang Itu pribadi itulah. kamu apa sama teman-teman kamu juga termasuk guru yang disukai? Kebanyakan seperti itu. Kalau teman-teman saya Banyak kan? Seharusnya harus ada kuesioner, nanti gurunya bisa dapat reward itu. Nanti saya usul sama yayasan guru-guru terbaik itu. Bener nggak, setuju nggak? Setuju ya. Iya. Oke, kalau untuk diniyah, guru yang favorit itu siapa? Untuk dunia favorit itu Ustadz Anwar sama Oke. Ustadz Gofur. Ustadz Anwar ngajar apa sih? Ustadz Anwar ngajar Nahwu itu kitabnya kuning nih. Iya, kitab kuning. Kalau Ustadz Gofur Ustadz Gofur ngajar apa? ngajar fikih. Oh, ngajar fikih. Iya. Dua itu aja ya. Iya. Kenapa? Kan favorit buat kamu Ustadz Anwar sama Ustadz Gofur. Penyampaiannya enak Ya. Enggak, kan kalau misalkan Ustadz kebanyakan pembawanya kurang kan. Oke. Nah, untuk beliau berdua tadi tuh pembawanya tuh gak harus tegang gitu dalam kelas. Jadi ada waktu buat bercandanya, ketawa bareng. Terus kadang-kadang penjelasannya tuh lucu-lucu, buat ngasih contoh tuh kadang-kadang bikin ketawa, bikin senang. Tapi yang disampaikan nyangkut gak di kamu? Nyangkut. Hafal gak? Bisa Hafal. diimplementasikan gak? Insya Allah. Iya, jangan enak akhirnya kamu hanya sebagai tontonan pelawak. Nah, jangan seperti itu ya, tapi supaya dengan metode seperti ini kamu dapat semua. Seperti itu ya. Iya. Oke, baik Dimas. Ini mungkin sesi yang terakhir ya. Kamu mondok di pesantren Darul Ikhlas itu suka gak sih? Alhamdulillah suka. Suka banget. Suka. Nah, kalau kamu melihat dari fasilitas yang ada di pondok ini bagaimana? Dari kamu ceritakan dari pertama kamu masuk hingga sekarang, apakah grafiknya naik apa turun? Untuk fasilitas dulu saya tanya. Dan untuk dari segi fasilitas, setiap tahunnya dari saya kelas 1 SMP sampai sekarang alhamdulillah naik. Grafiknya naik. Gini? Iya. Nggak pernah turun? Nggak. Untuk fasilitas. Oke. Nah, untuk guru-guru dalam menyampaikan materi bagaimana kualitasnya? Kan pasti kan kamu ada perubahan kan, ada guru baru, guru yang lama, ya kan? Iya. Nah, gimana menurut kamu? Juga naik dalam segi kualitas untuk pengajaran, karena dulu emang suka gimana ya, guru dulu tuh waktu saya kelas 1 SMP itu nggak fokus dalam satu pelajaran. Ini curhat ya? Iya. Oke, lanjut terus. Jadi kadang-kadang guru ngajar apa tapi basicnya apa beda. Iya. Terus? Jadi kadang-kadang untuk penyampaiannya kurang. Terus dan kadang-kadang juga gurunya sibuk kata kenapa gak ada yang gantiin, dan kadang-kadang kebanyakan gonta-ganti sih pak gurunya. Jadi kadang untuk pelajaran tuh kepotong. Tapi ganti-ganti seperti itu kamu diterlantarkan gak? Dalam arti diterlantarkan, gak ada guru nih berjam-jam ini, jadi kamu cuma main-main aja. Pernah gak kayak gitu? Pernah pak, waktu dulu. Waktu kamu kelas berapa? Kelas 7. Kalau sekarang ini? Kalau sekarang alhamdulillah, kalau memang gak ada guru yang masuk, ada guru piket nanti. Dulu memang gak seperti itu? Dulu gak ada pak. Serius? Ini jujur ya, bicara ya. Oh, Masya Allah, sekarang berarti udah luar biasa ya perubahan. Berarti grafiknya naik ya? Berarti naik semua ya. Oke. Nah, untuk menu makanan. Nah, menu makanan santri gimana? Alhamdulillah juga ya, kalau menurut saya ada kadang naik, kadang turun. Berarti grafik gitu. Iya. Nggak begini ya, naik turun. Dari sisi apa kamu bisa menilai indikatornya naik turun? Dari segi pertama, kalau dilihat dari orang mondok luar, lihat mondok sini mungkin memang dilihatnya kayak naik. Okay. Cuma kalau dalam segi pesantrennya sendiri, karena emang santrinya mungkin manja gimana,
Jadi agak naik turun. Kadang-kadang mau naik, wah enaknya tuh ketika lauknya enak, wah enak gitu kan. Oke. Cuman kadang-kadang kan ya mungkin emang susah buat masak buat 200 santri yang ada di Dallas. Jadi kadang-kadang rasanya ya walam lah. Kamu sama teman kamu suka bisik-bisik gak? Ih lauknya enak banget. Ih masakannya kok begini banget, pernah gak bisik-bisik? Itu pernah. Sering gak? Sering Pak, kalau misalkan emang gak enak. Akhir-akhir ini apa kemarin-kemarin? Kemarin sih. Kalau akhir-akhir ini enggak? Akhir-akhir ini alhamdulillah jarang. Ada perubahan ya? Alhamdulillah ada perubahan. Ada perubahan. Untuk porsinya gimana? Ya kalau untuk porsinya sih kurang sih Pak, kalau menurut saya Pak. Kan bisa nambah kan? Pak, kalau untuk nambah di dapur nih sekarang agak susah Pak. Kenapa nggak bisa? Gimana ya, kadang-kadang. Tapi boleh nambah nggak? Boleh kalau misalkan memang lauk dan nasinya ada. Tapi kadang-kadang ketika lauk dan nasinya ada, lauknya nggak ada. Enggak, emang ada dua-duanya. Kadang-kadang dapur tuh malah ngasih alasan, ini belum buat Ustadz, ini belum, padahal Ustadz udah ngambil. Oh ini buat sate tapis belum, padahal sate tapis udah ngambil. Aduh, jadi saya jadi merasa nggak enak juga nih. Oke, nggak apa-apa, itu untuk kemajuan pesantren ya, karena kan suatu sistem nggak semuanya mulus, pasti nanti ada perubahan-perubahan ya. Itu dari sisi untuk sekarang kan di pesantren Darul Ikhlas ini kan ada yang namanya sistem informasi di mana orang tua atau orang lain bisa melihat kegiatan pesantren. Kita sudah ada akun Instagram, akun Facebook dan website, maupun sekarang ada namanya seperti kegiatan podcast itu diskusi. Menurut kamu gimana? Kamu sih bagus sih Pak, karena kadang-kadang orang tua santri itu fokus ya udah anak sekolah nggak dibikin apa sih yang dilakukan santri di pondok tuh. Nah, kamu pernah bisik-bisik ya sama teman kamu? Mau dong saya ikutan di itu apa sih kegiatannya? Pernah nggak yang ada di studio itu? Pernah bisik-bisik atau sama teman-teman kamu? Belum sih, belum bisik-bisik, cuman ya kita nggak bisik-bisik, malah kita ngomong tadi habis gini-gini, itulah pokoknya cita-cita sharing-sharing tentang apa sih yang tadi dilakukan di atas. Menurut teman kamu nih, kamu kan pasti pernah ngobrol sama kamu. Menurut teman kamu berarti kan sudah ada penilaian ya, sudah ada penilaian. Oh iya, Darul Ikhlas itu makin maju ya dari sisi ini. Benar apa enggak? Mereka pernah berbicara seperti itu sama kamu gitu pada saat lagi santai gitu? Pernah, untuk bahas tentang kemajuan yang ada di Dallas pernah. Wah sekarang Dallas sudah ada ini ya, wah sekarang ada di studionya, wah sekarang bangunan bagus, itu pernah. Oke, sekarang terakhir ya. Kamu setelah lulus, setelah SMA, nanti selesai SMA, kamu ada rencana apa? Ingin kuliah atau ingin bekerja? Ya, bekerja dalam arti mencari pekerjaan. Apa kamu ingin menciptakan suatu pekerjaan? Jadi ada 3 pilihan saya. Apa pertanyaan saya? Ingin kuliah, ingin bekerja dalam arti bekerja mencari pekerjaan. Yang ketiga adalah menciptakan lapangan kerja dengan kamu punya kemampuan yang kamu miliki selama mondok. Kamu mau pilih mana? Rencananya, planningnya gitu. Pernah lagi santai mau planning seperti ini, biasanya kan ada rencana-rencana. Gimana? Planningnya sih saya pengen bikin sebuah tempat pekerjaan buat orang ya. Awal emang kecil-kecil kayak jual-jual makanan apa atau jadi agen sebuah barang, ntar kita ngajak teman buat kerja bareng-bareng. Berarti kamu berwira swasta ya? Iya. Berwira swasta. Udah diajarin belum yang tadi saya bilang? Cash flow-nya bagaimana, pemasarannya bagaimana, membuat produknya bagaimana, sudah diajarin belum? Belum sih kalau di sini, tapi kalau sama orang tua kadang-kadang kan sering-sering juga. Iya. Ya udah dapat masukan, ntar gini, kalau pengen bikin barang tuh jangan nyusahin orang. Itu dari orang tua ya. Orang tua. Kalau dari guru itu ada nggak guru yang seperti itu? Belum ada. Terus untuk life skill yang seperti itu juga belum ada ya? Belum. Baik, insya Allah nanti diwujudkan ya, sehingga jadi banyak santri yang dari SMP melanjutkannya tetap di SMA Pesantren Darul Ikhlas, karena ilmu-ilmu tersebut adalah support buat dia menjadi businessman ya, Darul. Nah, oke.
Baik Dimas, kita sudah panjang lebar diskusi di sini. Ya, sampaikan salam sama Pak Rudi yang merekomendasi kamu di sini. Ya, nanti saya akan informasi ke Pak Rudi lagi. Ada lagi kah santri yang ingin di podcast seperti ini, seperti Dimas? Saya akan open lagi untuk registrasinya. Baik, terima kasih Dimas. Semoga sukses dan sehat selalu. Menjadi hafiz Quran yang sukses. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Mas.